Suatu usaha pasti mengalami beberapa hambatan yang terjadi, baik dalam aspek keuangan, aspek pasar, aspek ekonomi, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk menganalisis apakah bisnis yang kita lakukan itu layak atau tidak, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Atau segala masalah yang terjadi itu kita dapat minimalisir gitu. Ada beberapa tujuan dari SKB ini, antara lain. Oke, yang pertama yaitu menghindari resiko kerugian. Untuk mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang akan adanya semacam kondisi ketidakpastian. Nah, pada kondisi ini terdapat beberapa masalah, baik masalah yang dapat diramalkan maupun masalah yang tidak dapat diramalkan. Nah, pada kondisi ini kita bisa meminimalisir segala resiko yang terjadi, baik resiko yang tidak diinginkan maupun resiko yang dapat dikendalikan. Nah, selanjutnya ada mempermudah rancangan atau perencanaan. Nah, di sini dalam perencanaan itu meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi proyek akan dibangun, siapa yang akan melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana mengawasi jika terjadi penyimpangan. Selanjutnya, mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Nah, pada proses ini, rencana yang sudah disusun akan sangat mempermudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus dilakukan. Kemudian, pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematik sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Rencana yang sudah disusun dijadikan sebagai acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan. Oke, yang keempat adalah mempermudah dalam pengawasan. Nah, dengan telah dilaksanakan suatu usaha atau proyek yang sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan mempermudah perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Oke, yang terakhir adalah mempermudah dalam pengendalian. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian ialah untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng ke rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Nah, sekian dari video saya. The next video, bye bye.